Jadi gimana caranya Allah itu mempertahankan bisnisnya kita itu tetap eksis itu dengan cara KIAT. Itu yang mesti kita tekankan, yaitu K, keberkahan. Ada keberkahan nggak usahanya kita? I, kamu punya ilmu nggak gitu loh. Terus eh, A, berakhlak nggak kamu? Ada akhlak nggak kamu? Punya akidah nggak kamu tuh dalam menjalankan bisnisnya kamu? Itu yang poin berikutnya adalah T. Ada rasa takut nggak sama Allah waktu kamu menjalankan bisnis itu? Mungkin itu yang akan kita tekankan untuk materi modul yang kedua ini. Mudah-mudahan 30 hari yang kita jalanin akan membawa keberkahan hidup kita dan keberlimpahan. Never plan that one day I'd be losing you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, founder dari Kecantikan Berkah. Selamat bergabung untuk tim-tim kami semuanya. Mudah-mudahan keberkahan selalu mengunjungi semua yang bergabung di Kecantikan Berkah. Jadi di dalam Kecantikan Berkah ini kan kemarin kan kita bilangin ya bahwa yang kita dalam programnya kita ini adalah gimana caranya kita itu bisnis dalam dunia kecantikan dalam 30 hari ini tercapai apa yang menjadi harapan kita. Di sini kita lagi mau membrand otaknya sahabat semua tentunya yang masuk dalam tim di Kecantikan Berkah ini, yang memang fokusnya adalah membantu tim kami tentunya. Nah, jadi mau nggak mau karena udah masuk dalam Kecantikan Berkah ya bergabungnya sama kami ya ngikutin alurnya kami gitu loh. Nah, di dalam Kecantikan Berkah memang kita dilarang berutang. Kita berusaha ya, karena pokoknya semuanya kita usahain sebisa mungkin sahabat-sahabat semua hidupnya tenang, rezekinya berlimpah, mati tidak meninggalkan utang. Itu semua yang kita harapkan. Oke. Jadi pertama kemarin yang materi modul pertama itu kan membicarakan tentang masalah kita tuh membikin goalnya kita apa. Karena kan kita namanya kita mau bisnis, kita yang dicari adalah uang ya kan. Nah, jadi berapa uang yang kita butuhkan. Nah, itu kemarin sudah di modul pertama. Nah, yang untuk modul kedua ini kita udah tahu nih targetnya, uang yang mau kita capai adalah 100 juta sebulan. Nah, udah dapet goalnya itu, kita selanjutnya fokus nih kiat, ingat itu ya, KIAT, untuk menuju sukses bisnisnya kita. Untuk kawan-kawan semua kan bisnis kecantikan berkah intinya ya mencarinya keberkahan, tapi berkah berlimpah, intinya kan itu. Nah, jadi pertama adalah K ya, apa, keberkahan. Jadi apa yang kita cari ini, yang kita cari uang, berkah nggak sih untuk hidup kita di dunia ini, dan akankah uang yang kita dapat itu bisa manfaat untuk membantu kita ke akhirat kelak. Jadi kalau yang namanya keberkahan, dari mulai uang modalnya itu jangan riba. Usahain, kalaupun memang utang ya utang sama keluarga atau sama teman yang memang mau membantu, cuman yang tidak berbunga. Seperti itu. Terus bisnisnya insya Allah kalau Kecantikan Berkah kan walaupun kita ngirim dropshipper, tapi kan kita ada perjanjian kita cuma satu, memakai nama brandnya Kecantikan Berkah, yaitu Beauty Family Art. Nah, karena kita sudah perjanjian, insya Allah dropshipper yang akan kita jalanin ini insya Allah memberikan keberkahan. Jadi tidak menyalahi aturan yang fikih muamalah tersebut. Nah, kalau yang soal utang, kenapa aku sarankan utang itu kan istilahnya takutnya kalau utang sama temannya kan nggak nikhlasin, terus sedangkan kita usaha belum tentu yang namanya usaha itu akan untung gitu loh. Jadi saran kita modal nggak usah banyak-banyak, istilahnya
kita belajar apa dari garasi, apa dari rumah kita, apa dari kamar kita, menerima klien di ruangan tamu adalah untuk terima klien, pas melakukan perawatan kecantikan misalnya kamarnya kita ya, misalnya kita punya kamar cuma satu, misal contoh seperti itu. Nah itu yang kita usahakan. Kalau enggak ada garasi ya garasi, minimal kita tuh punyalah modal sekitar 1 jutaan, 1 sampai 2 juta, soalnya setiap tempat mungkin beda-beda ya, apalagi kan mesti ada alat, nggak mungkin kalau misalnya nggak ada alat untuk buka kecantikan ya, kecuali ya kalian semua cuman pengen online, tapi jangan, karena kita kan maunya ada tempat seperti itu. Terus selanjutnya kita kan udah ya yang namanya cari keberkahan. Misalnya tadi kan dibilang modalnya dari mana itu segala macam. Terus cari keberkahan juga, intinya produknya kita kan adalah produk-produk yang enggak abu-abu, istilahnya kayak gini. Ini produk misalnya dijualnya belum ada BP POM, terus kalaupun memang tidak ada BP POM, misalnya adalah racikan, ya berarti si racikannya ini ada apoteknya, seperti itu. Jadi jelas kalau misalnya memang tidak model racikan untuk beauty care-nya kita nanti, ya kita menggunakan sistem yang sudah label BP POM tanpa kita copot itu ya. Jadi istilahnya yang enggak abu-abu itu yang model seperti itu. Jadi berkah untuk diri kita, dan kita juga kan intinya yang namanya berkah ya tidak bohong, kita jujur menjual ke pasiennya kita gitu loh. Tapi kalau untuk soal untung dan segala macamnya ya itu bebas ke diri kita, nggak ada dosa untuk kita mau ngambil keuntungan berapa yang akan kita ambil dari target penjualannya kita, seperti itu. Nah terus selanjutnya kayak misalnya Anda mau menjualkan ke yang lain ya, kan misalnya kita kayak aku sendiri itu istilahnya, karena aku adalah founder dari Kecantikan Berkah, tentu kan aku mencari agent-agent gitu loh, mencari agent-agent yang nantinya akan mengirim barang-barang dropshippernya kami. Nah jadi waktu kita melakukan ini ya yang namanya berkah ya, intinya kita nggak boleh misalnya dibentuk seperti MLM, dibikin kita kita cari target itu segala macam, enggak. Kita sedangkan kan tahu kita menjual itu tidak dengan sistem MLM, karena tahu sendiri tentunya ya, nonton aja yang tentang MLM itu tidak diperbolehkan di dalam secara fikih pengapalannya, itu nggak bisa. Jadi makanya nggak sistem MLM dalam programnya kita. Begitupun dropshipper kan harus menggunakan perizinan kita gitu loh, nggak serta-merta ada 2 izin di dalam usahanya kita. Misalnya nama kliniknya Kecantikan Berkah, tiba-tiba dengan nama klinik kecantikan yang pemiliknya lain, misalnya yang ikut jadi agent terus tapi memerekkan merek dia sendiri, itu nggak bisa. Itu nanti secara detail tentang dropshipper bisa dibuka di YouTube ya, itu ada tentang hukum haram dropshipper itu seperti apa. Sedangkan yang kita anut adalah yang dropshipper yang tidak menyalahi, istilahnya dalam satu line tetap menggunakan benderanya Kecantikan Berkah, seperti itu. Terus selanjutnya tadi kan K itu adalah mencari keberkahan. Terus yang lanjutnya adalah I. Nah I ini adalah ilmu. Jadi kalau misalnya kita bisnisnya kecantikan, ya kita mesti tahu ilmunya tentang kecantikan. Jadi nggak asal gitu loh, asal terabas. Sedangkan pasien kita dalam keadaan kulitnya seperti ini, kita mah karena kita nggak punya ilmu, main kasih aja semua produk inilah semua. Kita nggak boleh, itu namanya kan zolim kepada kliennya kita. Nah itu yang harus dihindari. Jadi di programnya kita adalah selalu memberikan ilmu-ilmu kepada para agent. Kita kan ada 33 agent ya, untuk seluruh istilahnya ownernya lah ya, karena saya adalah pucuk dari atas pemilik owner di seluruh daerah. Jadi kita ngusahain yang ilmu itu
diberikan semaksimal mungkin dan di maintain sama kami insya Allah tentang ilmu kecantikan itu. Jadi itu ya. Nah terus yang selanjutnya ilmu tentang kayak misalnya gimana cara marketing, ilmu gimana bisnis biar sukses, semuanya harus dengan ilmu. Jadi kita nggak main asal buka bisnis terus kita nggak tahu ilmunya. Makanya di sini kan para agent kan belajar dulu gitu loh. Ini loh yang akan kita berikan kepada para agent ya gitu. Jadi yang dibilang ilmu seperti itu. Berikutnya adalah A itu adalah akhlak ya, adab. Kita tuh punya adab dan punya akhlak dalam berbisnis. Misalnya tahu di antar kita sendiri, misalnya bagaimana bersikap terhadap klien, gimana bersikap antar sesama agent. Maksudnya jangan saling menjatuhkan gitu loh. Meskipun misalnya kita memberikan iklan bahwa yang di tempat Anda lebih baik daripada tempat yang lain ya, kita punya adab dan itu yang akan yang menjadi panduan kita. Jadi sama yang lain pun misalnya yang bukan dari Kecantikan Berkah ya, yang tempat lain itu pun kita punya adab gitu loh. Jangan istilahnya ngejatohin produknya orang hanya untuk menaikkan produknya kita biar lebih dikenal dengan orang lain. Itu yang kita bilang adab. Nah yang berikutnya adalah T itu adalah takut sama Allah, yaitu taat ya, intinya taat itu kita tahu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di sini yang aku wanti-wanti untuk menjalankan riyadhah. Kenapa kita jalankan riyadhah ini? Intinya ketaatan kita itu kita tahu ilmunya, bahwa yang namanya carilah misalnya bisnis kita gimana caranya berguna untuk orang lain. Kita bisnis nggak sia-sia gitu loh. Itu waktu kita melakukan bisnis juga kita nggak akan melakukan kecurangan waktu intinya kita tuh standarnya adalah takut dulu gitu loh sama Allah. Terus riyadhah yang mau kita jalankan karena kita ingin taat, intinya akan dibawa bisnisnya kita ini ke akhirat ya, tentunya di situ ada nilai-nilai gimana cara langitnya kita untuk mencapai kesuksesan dari bisnisnya kita. Itulah riyadhahnya kita di Kecantikan Berkah, yaitu salah satunya dalam Kecantikan Berkah adalah kita nanti ini ya. Nah ini kita list ini adalah contoh-contoh untuk riyadhahnya kita. Insya Allah yang kita cari adalah api bisnisnya kita juga masukkan ke dalam situ. Maksud dari api bisnis di sini itu maksudnya gini. Jadi kita tuh ngerancang nanti nih dari usahanya kita, api bisnisnya kita untuk apa. Misalnya nih target aku dapat untung, terus sedekahnya kan setengah dari keuntungan. Boleh bebas. Misalnya ya udahlah targetnya misalnya 2,5% aja yang syukuran zakat ya. Nah, yang berlimpahnya lagi kan tentu Allah akan memberikan sesuatu ya, karena sedekahnya kita banyak ya tentu akan dibalikin lagi lebih banyak lagi. Tapi yang maksud dibilang api bisnisnya ini itu tuh apa sih yang bikin Allah itu mau gitu loh, ngebuat usaha kamu tuh jadi sukses. Misalnya nanti keuntungan akan digunakan untuk seluruh masjid di sekeliling usahanya kita. Itu dari keuntungan yang setengah dari sedekah bisnisnya kita. Itu maksudnya dari api bisnis. Atau misalnya yang lain, misalnya punya ide misalnya api bisnisnya adalah misalnya ngasih pesantren atau gimana gitu loh. Itu termasuk waktu kita mau ngejar tadi goalnya juga dimasukkan ke dalam situ semuanya. Yang pertama karena maaf ya, di Kecantikan Berkah kan kita semuanya kan muslim ya. Jadi arah-arah untuk
menaikkan bisnisnya kita, yaitu ya cara-cara yang diajarkan Rasulullah tentunya, Rasulullah SAW untuk mencapai untuk mencapai kesuksesan kita. Nah, nanti di targetnya kita kan kita ada goalnya ya. Kita goalnya adalah 100 juta sebulan. Intinya waktu kita pengen goalnya 100 juta sebulan itu apa gitu loh, ya kan? Nah, di situ kita cantumkan di setiap, kan nanti kita di dalam menjalankan riyadohnya kita kan ada keterangan tentang afirmasi positif. Misalnya ingin hari ini tembus 100 juta sebulan, atau hari ini kita sedekah ke masjid ini setengah dari keuntungan kita yang 100 juta itu. Nah, itu yang salah satunya yang mau kita tekankan kepada timnya kita. Oke, jadi kita jalankan yang programnya kita itu. Jangan lupa programnya kita itu adalah KIAT, yaitu keberkahan bisnisnya kita. I punya ilmunya, terus A ada akhlak dan ada adabnya dalam usaha, terus dan yang terakhir adalah T takut sama Allah atau takwa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk mengejar cita-cita kita menjadi pengusaha yang sukses di dalam dunia kecantikan berkah ini. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.